Definisi komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication. Berasal dari bahasa Latin communicatus atau communicatio atau communicare yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Menurut Webster New Collegiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Definisi komunikasi menurut para ahli. Carl Hoffman, Janis, dan Clay. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya atau khalayak. Bernard Berelson and Gary Steiner. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Harold Laswell. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa atau hasil apa. Barnlund. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Menurut Weaver, komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Menurut Gode, komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang atau monopoli seseorang menjadi milik oleh dua orang atau lebih. Komunikasi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat. Komunikasi bersifat simbolis, komunikasi bersifat transaksional, dan komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Konseptualisasi komunikasi. John R. Weinberg dan William W. Wilmot mengemukakan ada 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah. 2. Komunikasi sebagai interaksi proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. 3. Komunikasi sebagai transaksi proses personal karena makna atau pemahaman yang diperoleh seseorang bersifat pribadi. Tingkatan proses komunikasi. Menurut Dennis McQuail, secara umum kegiatan atau proses komunikasi masyarakat berlangsung dalam 6 tingkatan sebagai berikut. 1. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang melalui panca indera dan sistem saraf. Contoh, berpikir, merenung, menggambar, menulis, dan lain-lain. Komunikasi antar pribadi, komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lainnya. Contoh, percakapan tatap muka, korespondensi, melalui telepon, dan sebagainya. Komunikasi dalam kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan pribadi. Contoh, diskusi guru dan murid, mengobrol antara ayah, ibu, dan anak dalam keluarga. Komunikasi antar kelompok atau asosiasi, komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Komunikasi organisasi adalah komunikasi ini mencakup kegiatan komunikasi suatu organisasi dan antar organisasi, bersifat lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam kegiatan komunikasinya. Komunikasi dengan masyarakat luas. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan komunikasinya bisa melalui 2 cara, yaitu komunikasi massa atau radio, surat kabar, TV, dan sebagainya.
dan komunikasi langsung atau ceramah atau pidato di lapangan terbuka.